Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini LDBI, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dewan juri yang telah memberikan pesan berharga kepada kami dengan seadil-adilnya. Dan semoga sukses untuk seluruh peserta LDBI pada hari ini. Hadirin sekalian, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dwi Ariyanti sebagai pembicara pertama dari tim afirmatif SMA Negeri 1 Karangan, Trenggalek, Jawa Timur. Pada debat hari ini, mosinya adalah sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dan saya setuju dengan mosi ini. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu negara berkembang. Negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menyebut negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dan Indonesia masuk ke dalam kategori negara berkembang. Alasannya karena pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang masih masuk kategori menengah ke bawah. Populasi penduduk yang padat juga menjadi alasan mengapa Indonesia masih disebut negara berkembang. Selain sebagai negara berkembang, Indonesia juga memiliki potensi maritim. Potensi maritim ini sendiri adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Potensi maritim ini berkaitan dengan sumber daya yang ada di dalam laut. Untuk itu, alasan saya setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru karena pertama, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti tumbuhan, tanah, hewan, udara, dan matahari. Dengan adanya sumber daya yang dimiliki Indonesia, kita bisa memanfaatkannya sebagai strategi ekonomi. Yang kedua, jika Indonesia berfokus pada strategi ekonomi biru, Indonesia harus siap sebagai rujukan solusi negara di dunia. Sedangkan strategi ekonomi biru yang ada di Indonesia saja belum terlaksana secara merata, sehingga masih membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika strategi ekonomi biru ini terlalu dipaksakan, juga akan menyebabkan krisis global, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada ekonomi di Indonesia, ada pilar-pilar yang merujuk pada ekonomi. 5 pilar tersebut adalah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, tanggung jawab, proyeksi kepentingan nasional. Proyeksi kepentingan nasional menjadi rujukan solusi negara di dunia. Sedangkan saya sudah mengatakan di awal tadi bahwa strategi ekonomi biru yang ada di Indonesia belum merata dan masih membutuhkan waktu yang lebih lama. Walaupun Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah. Hal ini akan menjadi pertanyaan negara di dunia karena negara berkembang itu adalah negara yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata. Bagaimana Indonesia tersebut bisa dijadikan sebagai rujukan? Ini hanya akan menyebabkan nilai minus pada negara tersebut. Maka dari itu, agar tidak terfokus pada strategi ekonomi biru, masyarakat harus memiliki kesadaran tentang bagaimana tidak terfokus pada satu sisi, namun bagaimana potensi yang mampu dihadapi negara berkembang tersebut. Salah satunya adalah Indonesia. Banyak solusi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di antaranya, 1. Pemberdayaan sumber daya manusia. Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti pertambangan batu bara, cengkeh, kelapa sawit, perkebunan, ini mampu menjadi lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Kedua, pemberian manfaat jangka panjang dalam infrastruktur negara berkembang. Yang ketiga, pengoptimalan aset negara. Keempat, budaya yang menyebarluas di Indonesia mampu membawa nama baik dengan segala promosi yang berlaku. Perlu diingat, Indonesia juga kaya akan budaya. 34 provinsi memiliki berbagai macam budaya
yang ada di dalamnya. Dengan alasan-alasan yang lengkap, saya katakan sekali lagi, saya setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi biru karena strategi ekonomi biru hanya terfokus pada potensi alam tanpa memaksimalkan SDM yang ada. Dengan pernyataan yang sudah saya katakan, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya Dwi Ariyanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.